Selamat datang di podcast kita kali ini bersama saya Gading Asmara Sibrian. Saya akan memandu diskusi yang sangat spesial bersama 3 tamu istimewa, yaitu Diardo Gaby Simbolon, peraih medali perunggu di ajang OSN 2024, serta Pak Limbong yang selalu membimbing Diardo hingga saat ini, serta Sister kepala sekolah kami yang sangat mendukung prestasi Diardo hingga saat ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Saya akan langsung ke Diardo. Diardo, bisa ceritakan kapan waktunya kamu tertarik dengan sains? Pada awalnya saya tertarik dengan sains itu pada kelas 4. Pada kelas 4 saya diajari oleh Ibu Sitorus tentang materi tumbuhan. Di materi tumbuhan, menurut saya materi tumbuhan itu senang untuk dipelajari dan mudah untuk dipelajari. Dan kita bisa mengamati langsung tumbuhannya. Misalnya tumbuhan ini, kita bisa langsung mengamatinya dan mempelajarinya. Mungkin begitu. Wow. Apa yang membuatmu tertarik untuk mengikuti Olimpiade ini? Saat itu ada perekrutan untuk Olimpiade. Itu saya mengikutinya karena menurut saya dengan Olimpiade ini saya bisa meraih cita-cita saya sebagai dokter. Kemudian dari dorongan ibu saya juga dan agar bisa untuk mencapai cita-cita. Bapak tambah. Kira-kira ada nggak saat jenuhnya Diardo, kan cukup lama itu, 2 tahun. Ada nggak jenuhnya mengikuti pembinaan Olimpiade ini? Boleh diceritakan? Sebenarnya ada jenuhnya. Itu yang pertama, saat sama Ibu Ginting saya ingin keluar karena hafalannya terlalu banyak. Hafalannya terlalu banyak. Kemudian pada saat bersama Pak Limbong, saya juga ingin keluar karena ada 3 faktor. Yaitu yang pertama hafalannya sangat banyak, bertabrakan dengan waktu kepintaran saya, sama faktornya satu lagi itu gurunya yang galak. Oke, itu. Ketika pertama menyampaikan ke orang tua bakalan keluar dari pembinaan Olimpiade, kira-kira apa tanggapan mama atau bapak di rumah? Tanggapan mama dan bapak saya itu mengatakan bahwa berjuanglah dulu. Nanti kalau misalnya nggak sanggup lagi ataupun memang udah nggak bisa lagi kau itu baru kau keluar. Soalnya dengan ini kau bisa menambah wawasanmu tentang materi IPA. Oke, kayaknya keren kali kan? Kayak mana? Saya tambah satu lagi pertanyaan. Kira-kira ketika menghafalan biologi yang banyak sekali, apakah memang langsung bisa menghafal? Sebenarnya itu tidak bisa. Pada awal kelas 4 saya itu lambat sekali menghafal. Kadang itu satu paragraf saya bisa menghafal satu paragraf itu butuh waktu 1 hari. Kemudian semakin lama semakin cepat menghafalnya karena sudah terbiasa dengan hafalan yang cukup banyak. Wow. Intinya ya, harus terbiasa. Oke, Bang. Pak Limbong, bagaimana Bapak melihat bakat Diardo sejak awal? Apakah ada metode yang tertentu yang membuat Bapak yakin dia memiliki potensi yang besar? Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya ketika Diardo masuk kelas 4 jadi siswa binaan saya, Diardo itu masih sama dengan teman-temannya, kemampuannya masih sama. Tapi setelah setengah tahun bersama saya, Diardo itu menunjukkan bakat. Dia memiliki analisa yang lebih tinggi, kemudian hafalannya yang lebih cepat, juga berhitungnya yang jauh lebih cepat dari teman-temannya. Dari situ saya langsung memprediksi dia bahwa anak ini punya potensi dan akan sampai ke nasional. Kira-kira seperti itu. Teman-teman, tahu gak bahwa Diardo sudah sampai ke Jakarta untuk mengikuti Olimpiade? Kan ada beberapa hari tuh. Coba ceritakan kepada kita dong. Ya, itu kan ada beberapa hari, yaitu seminggu. Pada hari kami nyampe di Jakarta, kami langsung melaksanakan registrasi yang berlangsung sampai jam 10. Pada hari pertama, kami melaksanakan pembukaan OSN. Menariknya nih guys, di pembukaan OSN itu kami menggunakan baju adat kami masing-masing loh. Saya memakai baju adat Bapak karena itu adalah baju adat daerah kami. Kemudian saya melihat bahwa pada daerah Papua itu dia tidak memakai baju loh guys. Memakai baju, Bang, hanya ada rumbai-rumbainya. Kemudian guys, pada hari yang ketiga kami melaksanakan ujian tes teori. Di tes teori menurut saya soalnya itu susah sekali. Sampai saya butuh waktu yang sangat lama untuk mengerjakannya. Kemudian saya tanya dengan teman-teman saya, menurut kalian apakah soalnya susah gak? Terus kata
teman-teman saya, soalnya sih susah banget sih katanya kan. Kemudian pada hari yang keempat kami melaksanakan tes eksperimen. Kemudian pada tes eksperimen saya mulai mengenal alat-alat untuk eksperimen, ada tabung reaksi dan banyak lagi. Kita potong Bang. Tadi katanya kan ada tes teori. Teori 1 sebenarnya ada tes teori 1, ada tes teori 2. Ada eksperimen 1, ada eksperimen 2. Kira-kira mana yang paling susah? Eksperimen Di eksperimen. Soal fisika kah atau soal biologi? Boleh diceritakan Bang? Kalau menurut saya yang di eksperimennya itu yang paling susah itu eksperimen fisikanya. Karena kita perlu untuk menyambungkan ini ke sini, kita harus melihat ini dari apa ini ke sini berapa detik gitu. Susah banget sih. Lalu bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti dari Jakarta? Apakah harinya berkesan? Kalau perasaan saya di Jakarta, saya sangat senang karena itu merupakan saya pertama kali naik pesawat ke Jakarta dan menginjakkan kaki saya di Jakarta. Mana perasaannya naik pesawat pertama tanpa orang tua tapi bersama guru? Perasaan saya pertama menaiki pesawat tetapi tidak bersama orang tua tetap senang sih, walaupun bersama siapa aja yang penting naik pesawat menurut saya. Oke, Bapak tambah lagi ya. Tadi ada lomba-lomba katanya kan Bang. Tadi Abang Gading bertanya bagaimana kesannya di sana. Ada nggak momen yang membuat Diardo itu tidak semangat untuk mengikuti lomba? Ada, itu momennya pas saya sakit pada eksperimen. Saya sakit di eksperimen itu mulai saya awal bangun pagi, itu saya sudah mual, badan meriang dan muntah, sampai saya mengikuti eksperimen itu tidak sarapan. Saya di situ siap eksperimen, rasanya lapar, pengen makan, tapi kalau menyuap makan satu sendok itu rasanya mau muntah. Tapi baiknya Pak Limong sama saya itu di kursus. Saya mau beri informasi bahwa Diardo ini sakit pada eksperimen pada hari kedua lomba. Di situ ketika Diardo masuk ruangan, saya ditugaskan kepala sekolah untuk mencari obat di Jakarta. Saya harus cari di sekitar Pecenongan itu, rooftop tempat Diardo lomba itu tidak ada apotik. Jadi saya harus mencari di mana ada apotik. Jarak apotik itu ada di Mangga Besar, itu sangat jauh. Saya naik Grab itu 50.000 ongkosnya. Jadi sebenarnya cukup jauh mutar-mutar hanya untuk cari obat untuk Diardo. Wow, keren sekali. Lalu Pak Limbong, apakah Bapak dapat mendukung Diardo secara langsung atau sudah mempersiapkan sedimen kepada Diardo sebelumnya? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya Diardo ini sudah dipersiapkan untuk Olimpiade mulai dari kelas 4. Jadi sekitar 2 tahun lebih Diardo itu sudah dipersiapkan. Jadi kalau ditanya sebenarnya persiapan Diardo sudah matang atau tidak, sebenarnya saya rasa sudah sangat cukup kalau persiapannya. Tetapi sesampai di Jakarta pun walaupun sudah persiapannya sudah matang, kami tetap belajar. Di Jakarta itu kami belajar teori, belajar buku, belajar sampai jam 10 malam itu. Kemudian untuk hari berikutnya, untuk eksperimen, kami pun belajar. Ada eksperimen-eksperimen di YouTube, kami belajar dari YouTube bersama Diardo, supaya Diardo ini betul-betul siap untuk bertanding. Tahu nggak guys, sampai kadang tas aku itu pas di Jakarta itu berat karena isinya ada buku catatan, buku biologi, buku fisika, itu kadang mau berat karena buku aja, bukan karena pakaian. Wow, berat sekali perjalanannya. Lalu saya apa yang pertama kali pikiran kamu? Yang pertama terlintas di pikiran saya itu bahwa saya nggak nyangka bisa meraih prestasi sebesar ini. Kemudian yang kedua yaitu saya berpikir, apakah di sekolah saya semakin banyak temannya? Kemudian yang terlintas yang ketiga, apakah cara belajar saya semakin meningkat atau biasa aja ya, atau yang seperti sebelumnya? Coba tambah sampai loncat kayak Ronaldo. Bayangkan dipanggil itu ke depan, di tengah-tengah panggung itu mendekat ke panggung itu loncat kayak Ronaldo. Lalu apakah ada yang berubah dalam hidup Diardo, terutama dalam belajar? Yang berubah dalam hidup saya itu
Saya bisa, terutama dalam belajar ini, saya itu bisa belajar semakin giat dan saya bisa membagi waktu saya bermain dengan waktu belajar. Kemudian saya bisa menghafal lebih cepat karena sudah terbiasa dengan materi yang padat yang diberi oleh Pak Indra. Wow, mantap sekali. Dari perspektif Bapak sebagai seorang guru, apa yang kemenangan ini memengaruhi Bapak dalam mengajar siswa lainnya? Oke, terima kasih. Jadi Olimpiade Nasional ini sebenarnya menjadi batu loncatan bagi saya sebagai pembina untuk adik-adik Diardo ini berikutnya. Jadi Diardo ini sudah dapat medali. Ada tantangan besar untuk tahun-tahun berikutnya agar anak-anak Olimpiade dari Santo Yosef selalu dapat medali di tahun-tahun berikutnya. Jadi sebenarnya ini tantangan yang cukup berat untuk mempertahankan yang sudah diraih Diardo tahun ini. Kira-kira itu sebenarnya. Oh, gitu ya Pak. Terima kasih atas kata-katanya sangat perspektif Pak Limbong dan Diardo. Terima kasih. Untuk sesi terakhir ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Suster Kepala Sekolah Suster Tasisia Hermas yang sangat mendukung prestasi Diardo hingga saat ini. Suster, terima kasih telah bergabung dengan kami. Baru saja saya, Diardo dan Bapak Limbong membicarakan tentang Diardo menggapai medali perunggu. Pasti sudah sangat banyak Suster lakukan untuk mendukung prestasi Diardo hingga saat ini. Boleh Suster ceritakan? Baik, untuk mendukung prestasi Diardo pada saat ini itu tidaklah gampang. Karena Suster membuat kesempatan untuk seluruh siswa-siswi Suster dari tahun ke tahun. Maka hampir setiap tahun dari sekolah kita SD Santo Yosef ini keluar sebagai pemenang peraih medali di Olimpiade. Nah, seleksi ini semua dilakukan secara alami. Tahapan prosesnya, ada proses-prosesnya dengan tahapan. Tahap pertama itu diberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk mengikuti seleksi sains. Sains itu ada bidang IPA dan ada bidang matematika. Nah, dari hasil seleksi pertama itu nanti yang memang di mana minat dia, maka dipilahlah di bagian IPA dan matematika. Begitu kan Diardo? Yes. Nah, lalu teman-teman kalian itu mengikuti pembinaan terus-menerus. Nah, di sini itu akan terlihat ketahanan tubuhnya. Ketahanan dia bertahan, bertekunkah dia di dalam Olimpiade ini, di dalam persiapan pelatihan-pelatihan ini, karena banyak latihan-latihan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru pendamping. Nah, jadi siapa yang bertahan, siapa yang kuat, siapa yang bertekun, dan siapa yang ulet, dialah keluar sebagai pemenang. Teman Diardo kemarin sangat banyak, tetapi hanya tinggal 3-5 orang saja. Nah, Diardo itu dia lebih tekun, lebih banyak berjuang karena dia punya prinsip, karena dia punya keinginan, aku harus bisa. Betul, Diardo? Ya, itu harus bisa. Sehingga dia terus, kalau didampingi oleh pendamping, sedikit diberikan support dengan nada sedikit keras, dia bisa terima. Karena kesalahan untuk memperbaiki cara kerjanya. Nah, Diardo juga dia butuh asupan gizi yang dilakukan, diberikan oleh orang tua. Maka dilengkapi bekalnya, disupport, sehingga dengan demikian sampai pada saat ini Diardo bisa, karena dia mau mendengarkan arahan dan bertekun di dalam kesusahan dan kesulitan dengan berbagai macam tantangan soal yang disajikan. Maka kita bisa keluar sebagai pemenang. Nah, itulah keuletan dari si Diardo. Nah,
Pulang dari pembinaan, dia sebentar diberikan waktu oleh orang tuanya untuk mengikuti kegiatan olahraga. Sebentar saja, lalu kembali dia belajar dan mengikuti pembinaan di sekolah. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan orang tua kami bahwa kami membina siswa-siswi SD Santo Yosef itu tidak menggunakan pembina dari luar, tetapi kita menggunakan, memberdayakan guru-guru kita sendiri yang cukup is the best. Oh gitu ya suster. Oh ya suster, bisa ceritakan kepada kami yang kata-kata suster yang ingin suster sampaikan kepada guru, orang tua maupun siswa yang menonton podcast ini? Baik, sebagai penyemangat kepada orang tua kami seluruhnya, bila putra-putri Bapak Ibu ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, dukunglah dengan berbagai macam upaya, sehingga siswa-siswi Bapak Ibu juga memiliki kesempatan yang sama yang bisa meraih prestasi di berbagai macam bidang. Kalau di sekolah kita, olahraga is okay, seni dan budaya juga iya, dan juga akademik. Juga termasuk juga dengan dari OSN-nya apa saja? Ada matematika sama IPA. Matematika dan IPA. Ditambah dengan English Club yang cukup berprestasi di kancah dunia pendidikan kita. Jadi kita memberi kesempatan kepada orang tua, dukung putra-putri kita dengan memberikan perhatian dan asupan gizi yang sangat berarti untuk mereka. Nah, untuk Bapak Ibu seluruhnya, pendamping, pembina, tim untuk Olimpiade Seni dan Budaya, mari kita tetap berpacu, kita terus berbenah diri, kita terus melakukan hal-hal yang baik, bermodifikasi segala perencanaan-perencanaan kita, sehingga kita setiap tahunnya bisa menularkan itu kepada siswa-siswi kita, sehingga sekolah kita semakin berprestasi dan semakin dikenal oleh masyarakat secara lokal, provinsi maupun tingkat Nusantara. Kita juga sudah cukup dikenal dengan hal ini. Mari berpacu. Dan untuk siswa-siswi kami, gunakan waktu yang diberikan, gunakan sarana yang ada, ikuti pembinaan-pembinaan dengan baik, tanpa bermalas-malasan, tapi tetap dengan semangat. Kasih, salam Imagudi. Terima kasih suster atas kata-katanya yang sangat inspiratif. Begitu juga Diardo dan Bapak Limbong. Demikianlah podcast kita kali ini. Salam Imagudi. Salam Imagudi.